Wedang kopi, ngawe kadang ngobrol kebab demokrasi. Kopi hangat diseruput pelan, ditemani jadah di pagi hari. Selamat datang kadang pemilih sekalian. Mari ngobrol santai sambil menambah inspirasi. Gak ada yang tepuk tangan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kadang pemilih dimanapun Anda berada. Selamat datang di podcast Wedang Kopi, ngawe kadang ngobrol kebab demokrasi. Nah, di episode podcast kita kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah salah satu adik manis nan cantik yang baru saja mengikuti kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih pemula dalam rangka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Gunung Kidul. Kita akan mendengar langsung pengalaman, kesan, dan pelajaran didapat selama mengikuti kegiatan tersebut. Daripada penasaran, yuk langsung saja kita sapa narasumber kita. Halo adik cantik. Halo kakak. Halo, aduh aku dipanggil kakak, aku jadi grogi. Aduh ya, kita seumuran loh ya dek ya. Oke, apa kabar hari ini cantik? Ya biasa aja. Biasa senang. aja. Senang ya hari ini, senang diundang podcast. Terima kasih, senang ya berarti bisa hadir di KPU ya. Iya. Terima kasih ya atas kehadirannya ya. Oke, sebelumnya boleh kenalan dulu dengan kadang pemilih. Siapa namanya, sekolahnya di mana, dan mungkin sekarang duduk kelas berapa? Oke, perkenalkan nama aku Anggita Quina Mutiara Lubis, atau biasanya biar lebih akrab teman-teman panggil aku Anggita atau Gita aja. Jadi aku sekarang ada di kelas 7G dari SMP Negeri 1 Wonosari yang saya banggakan dan selalu siap memacu prestasi. Wah, luar biasa semangatnya. Udah cantik, pintar, semangat lagi. Paket combo ini para lelaki-lelaki di sini pasti ini memberi big ini. Oke. Pertanyaan pertama, kemarin kamu mengikuti sosialisasi pendidikan pemilih pemula ya, Dek, yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Gunung Kidul. Oke, sebelum mengikuti kegiatan itu, apakah kamu itu sudah tahu apa sih KPU itu? KPU itu sebenarnya aku udah tahu sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum. Iya. Terus awalnya tuh nggak terlalu pelajari lebih dalam apa itu KPU, pemilu sama demokrasi. Nah terus pas MPLS kemarin kan kakak-kakak dari KPU datang, mereka menjelaskan. Awalnya tuh kayak, duh pasti nanti rumit karena ini politik, membosankan gitu ya. Tapi kalau misalnya aku dengar lagi nih lebih jelas, lebih diperhatikan itu, oh ternyata kayak begini ya, nggak serumit itu. Terus kalau dilihat-lihat itu materinya juga asik-asik, menarik. Seru ya? Iya. Oh, berarti setelah mengikuti kegiatan itu kemarin, jadi lebih paham ya apa itu KPU. Oke. Selanjutnya bagaimana sih Dek kesanmu terhadap, kegiatan tersebut, dan apa sih yang paling membuatmu paling berkesan terkait kegiatan itu? Atau paling senang sih yang membuat kamu senang gitu? Sama kegiatan kemarin itu awalnya tuh kayak aku sibuk kayak sama temanku, tapi kan Ngobrol pastinya. jujur aja kayak gitu. Terus tiba-tiba kan gurunya ngingetin gerakan diam mendengarkan, budayanya Spensa untuk mendengarkan orang yang berbicara. Nah, waktu aku lagi fokus itu kayak, oh my god, ini fun fact baru gitu Oh tentang my pemilu, demokrasi god. sama KPU gitu. Iya. Nah, terus kayak aku ya berusaha nyatet materi yang aku bisa catet gitu. Terus intinya tuh kayak senang, terus menarik aja materinya. Menarik ya. Iya. Wah, senang sekali mendengarnya. Berarti untuk kegiatan kemarin cukup menyenangkan atau menyenangkan banget? Menyenangkan banget. Wih, keren, menyenangkan banget. Oke, selanjutnya dari semua materi yang disampaikan kemarin, apa sih yang paling Adek ingat? Mungkin bagian itu yang paling menarik buat kamu? Yang paling menarik mungkin aku baru tahu ya, ternyata yang menyelenggarakan pemilu itu bukan cuma KPU, tapi ada kayak Bawaslu sama DKPP Iya, gitu. DKPP, iya. Itu jadi kemarin diberitahu akan ketugasan dari ketiga lembaga itu, atau kemarin hanya
di KPU aja yang Jadi diberitahu? ketiganya tuh diberitahu tugas-tugasnya apa aja. Oh, jadi sudah paham ya. Iya. Oke. Setelah mengikuti kegiatan kemarin itu menurut menurut kamu, kenapa sih anak-anak seusia kamu itu, perlu belajar tentang demokrasi sejak di bangku sekolah? Biar nanti anak-anak atau teman-teman seusia aku tuh bisa jadi, generasi yang berpikir kritis, cerdas, sama kalau misalnya nanti sudah waktunya untuk ikut pemilu itu bisa menjadi pemilih yang cerdas, bijak, dan bisa memilih calon yang tepat untuk negara Wah, kita. luar biasa sekali. Ya Allah, dengan pemikiran kamu sekarang berarti usia berapa ya, Dek, ya? 12 tahun. 12 tahun sudah pemikirannya sudah sangat maju. Oke, lanjut ya kita. Kalau begitu nanti di usia kamu yang 17 tahun dan sudah mempunyai hak pilih, kamu ingin jadi pemilih seperti apa sih? Aku mau jadi pemilih yang kayak mengutamakan visi misi calonnya, terus aku nggak mau, kayak menerima sogokan-sogokan gitu. Jadi bijak, jujur, terbuka. Ada tambahan? Mungkin juga aku nggak akan langsung tertipu sama media sosial yang menampilkan proyek-proyek baik mereka gitu. Jadi Oh aku jadi nyari jejak digitalnya juga. oke, jadi kamu akan melakukan riset dulu gitu Iya. ya? Oke. Duh, ini pertanyaan terakhir nih. Pesan kamu untuk teman-teman seusia kamu supaya lebih peduli terhadap demokrasi dan mau belajar menjadi pemilih yang cerdas. Pesan untuk teman-teman seusia aku, kita jangan bosan-bosan belajar, baik itu akademik, non-akademik, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan politik, itu agar membentuk karakter kita tuh menjadi anak yang cerdas, berpikir kritis, bijak, sama bisa menjadi generasi emas di masa depan. Wah, luar biasa. Saya yakin sih di kedepannya kamu akan menjadi generasi emas dengan pola pikir kamu yang sangat-sangat brilian di usia Mhm. kamu. Oke, terima kasih ya cantik Ya. atas cerita dan pengalamannya. Jawaban yang disampaikan tadi itu menunjukkan bahwa belajar tentang demokrasi ternyata bisa dimulai sejak usia sekolah. Iya. Semoga ilmu yang diperoleh selama kegiatan sosialisasi kemarin bisa menjadi bekal kamu di kemudian Oke, hari. amin. Terima kasih. Iya, baik. Jalan-jalan ke Gunung Kidul. Singgah sebentar membeli bakpia. Terima kasih sudah mengikuti obrolan hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi cerita dan pengalaman di podcast Wedang Kopi hari ini. Terima kasih juga kepada Kadang Pemilih yang telah menyaksikan podcast Wedang Kopi. Jangan lupa ikuti terus informasi kepemiluan, pendidikan pemilih, serta berbagai kegiatan KPU Kabupaten Gunung Kidul melalui website maupun media sosial kami. Saya izin pamit undur diri. Salam demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.